Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puja-puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Zat Allah yang Maha Ghafur. Sholawat berserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda alam, yakni Habibana wan Nabiyana, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat seluruh dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Bandung, yang saya banggakan teman-teman mahasiswa STIT Bandung kelas Ribra. Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengelolaan kelas dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan. Dalam presentasi ini saya akan membahas konsep dasar pengelolaan kelas dalam konteks pendidikan, mengidentifikasi masalah yang sering terjadi dalam pengelolaan kelas, dan menemukan solusi yang tepat. Lalu juga untuk mengetahui berbagai usaha pencegahan terhadap masalah pengelolaan kelas. Lalu, alasan mengapa topik ini sangat relevan bagi calon pendidik seperti kita, harapannya melalui pemaparan ini kita dapat memahami bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif untuk mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Risma Uswatunisa dengan nomor induk mahasiswa 12301259903. Prodi yang saya ambil yaitu Pendidikan Agama Islam. Baik, latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal, diperlukan adanya pengelolaan yang baik, terencana, dan terarah. Pengelolaan pendidikan melibatkan seluruh komponen pendidikan seperti peserta didik, pendidik, sarana prasarana, kurikulum, serta lingkungan belajar. Dalam konteks sekolah, pengelolaan kelas menjadi bagian yang sangat penting dari pengelolaan pendidikan, karena kelas adalah miniatur kehidupan sosial yang mampu dikelola dengan baik, agar proses pembelajaran berlangsung efektif, nyaman, dan menyenangkan. Oleh karena itu, guru dituntut memiliki kemampuan manajerial dalam pengelolaan kelas, memecahkan masalah yang timbul, serta melakukan pencegahan terhadap potensi gangguan yang dapat menghambat kegiatan belajar mengajar. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu A. Konsep pengelolaan kelas. Menurut Saiful Bahri Jamara dan Aswan Zain tahun 2010 berpendapat bahwa pengelolaan kelas itu mencakup dua kegiatan utama. Yang pertama yaitu menciptakan kondisi belajar yang efektif dan mempertahankan kondisi tersebut selama pembelajaran berlangsung. Dan menurut Jamarah tahun 2006, pengelolaan kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang kondusif agar kegiatan belajar mengajar mencapai tujuan yang diharapkan. Pengelolaan kelas adalah usaha yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Kita lanjut ke nomor kedua, yaitu prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama, pencegahan lebih baik daripada mengatasi. Jadi, seorang guru berusaha mencegah munculnya masalah dengan menyiapkan kelas yang rapi, aturan yang jelas, dan kegiatan yang menarik. Jika pencegahan baik, gangguan belajar pun akan lebih sedikit. Lalu, prinsip yang kedua yaitu keadilan untuk semua siswa.
Seorang guru harus mempertahankan semua siswa dengan cara yang sama tanpa adanya pilih kasih, seperti adanya hukuman, hadiah, dan perhatian yang diberikan berdasarkan perilaku, bukan kedekatan atau favoritisme. Prinsip yang ketiga yaitu konsistensi dalam aturan. Aturan yang sudah disepakati harus diterapkan terus-menerus. Konsistensi membuat siswa memahami batasan dan merasa aman karena aturan tidak berubah-ubah. Lalu, prinsip yang keempat, fleksibilitas sesuai kondisi. Guru tetap bisa menyesuaikan pendekatan jika situasinya berbeda, karena terkadang aturan itu perlu diberi toleransi atau strategi belajar diubah agar sesuai kebutuhan kelas. Yang nomor 3 yaitu tujuan pengelolaan kelas. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang tertib dan menyenangkan. Pengelolaan kelas membantu membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif, sehingga siswa bisa belajar dengan fokus tanpa adanya tekanan. Lalu yang kedua, tujuan pengelolaan kelas yaitu menumbuhkan disiplin dan tanggung jawab siswa. Aturan kelas dan pembiasaan yang baik membuat siswa belajar bisa mengontrol diri, menghargai waktu, serta mereka juga belajar bertanggung jawab terhadap tugas dan perilaku mereka. Lalu yang ketiga, tujuan pengelolaan kelas yaitu mengembangkan potensi siswa secara optimal. Karena kelas yang teratur itu memungkinkan guru memberikan perhatian, bimbingan, dan metode belajar yang sesuai, sehingga setiap siswa dapat berkembang sesuai kemampuan mereka. Lalu yang terakhir, tujuan pengelolaan kelas yang keempat yaitu mencegah munculnya gangguan yang dapat menghambat pembelajaran. Dengan manajemen kelas yang tepat, gangguan seperti di kelas adanya keributan, adanya konflik, atau kurangnya fokus bisa diminimalisasikan sehingga proses belajar bisa berlangsung dengan lancar. Pembahasan yang kedua yaitu B, masalah-masalah dan pemecahan masalah pengelolaan kelas. Dalam prakteknya, guru sering menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan pengelolaan kelas. Masalah tersebut bisa saja dari guru, dari lingkungan, ataupun dari siswa sendiri. Mari kita bahas yang pertama yaitu masalah dari siswa. Yang pertama, misalkan kurangnya motivasi belajar. Nah, bagaimana seorang guru cara mengatasi siswa yang kurang motivasi, yaitu dengan cara guru menggunakan pendekatan individual. Lalu, misalkan ada lagi masalah yang timbul dari siswa seperti perilaku mengganggu orang lain, misalkan suka jahil, ataupun misalkan tidak memperhatikan. Nah, cara pencegahannya yaitu guru harus menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan menarik. Jadi, anak-anak tidak bosan. Lalu, misalkan ada lagi masalah dari siswa, contohnya seperti perbedaan kemampuan belajar antar siswa. Bagaimana pemecahannya dari guru? Yaitu guru memberikan penghargaan atau reward bagi siswa yang disiplin dan berprestasi, agar yang lain juga bisa lebih termotivasi. Lalu, yang kedua, masalah yang timbul dari guru. Emang ada masalah timbul dari guru? Nah, tentu saja ada ya. Contohnya seperti gaya belajar yang monoton, membuat para siswa bosan dan jenuh. Bagaimana pemecahan masalahnya? Guru perlu meningkatkan profesionalisme melalui pelatihan dan refleksi diri. Lalu, misalkan ada lagi masalah dari guru seperti kurangnya penguasaan manajemen kelas, kurangnya kemampuan dalam memotivasi siswa. Bagaimana pemecahan masalahnya? Pemecahan masalahnya yaitu dengan cara meningkatkan kreativitas dalam memilih metode pembelajaran. Ada lagi yang nomor ketiga yaitu masalah yang timbul dari lingkungan.
dan lingkungan kelas. Contohnya seperti sarana prasarana yang kurang memadai, suasana kelas yang tidak nyaman, lingkungan sosial sekolah yang kurang mendukung. Bagaimana pemecahan masalahnya? Yaitu pemecahan masalahnya dengan cara kita mengatur tata ruang kelas agar rapi, bersih, nyaman. Lalu kita juga harus menjalin kerjasama dengan pihak sekolah dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Lalu bisa jadi solusinya yaitu dengan cara menumbuhkan budaya saling menghargai di lingkungan sekolah. Pemecahan masalah pengelolaan kelas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pendekatan preventif, yaitu dengan cara pencegahan sebelum masalah timbul. Yang kedua, ada pendekatan kuratif, yaitu penyelesaian masalah ketika masalahnya sudah muncul. Mari kita bahas pendekatan pertama, yaitu pendekatan preventif. Contohnya seperti bagaimana? Contohnya seperti membuat aturan di kelas dan adanya kontrak belajar sejak awal, lalu seperti menggunakan metode belajar yang bervariasi agar siswa tidak bosan. Lalu kita juga bisa memberikan reward, penghargaan kepada siswa yang disiplin agar yang lain bisa termotivasi. Lalu bagaimana dengan pendekatan kuratif? Pendekatan kuratif contohnya seperti kita menegur dengan cara yang baik. Kita sebagai guru menjadi mediator dalam konflik antar siswa. Lalu kita juga memberikan sanksi yang mendidik, bukan menghukum. Contohnya misalkan ada siswa yang bertengkar. Nah, guru ajak guru berdialog dan menyelesaikan masalahnya dengan bermusyawarah. Lalu misalkan ada lagi siswa yang malas. Bagaimana nih pemecahan masalahnya? Guru bisa memberikan motivasi terhadap siswa tersebut. Atau misalkan ada siswa yang selalu berisik sekali, mengganggu orang lain. Bagaimana suasana kelas itu jadi ricuh? Nah, caranya yaitu guru dengan menyuruh siswanya berhenti sejenak, lalu guru memberikan ice breaking agar suasana kelas menjadi mencair dan fokus kembali terhadap pembelajaran. Lalu bagian C yaitu usaha pencegahan masalah dalam pengelolaan kelas. Yang pertama ada aspek aturan. Contohnya seperti seorang guru membuat aturan kelas kesepakatan bersama siswa. Contohnya, misalkan ketika guru menerangkan, siswa yang ingin bertanya harap mengangkatkan tangan terlebih dahulu. Jadi tidak memotong penjelasan guru. Nah, contohnya seperti itu. Yang kedua yaitu aspek komunikasi. Contohnya seperti guru itu harus membangun komunikasi yang baik dengan siswa. Jangan lupa juga guru harus menjadi role model, memberi keteladanan yang perlu menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, kesabaran, sehingga siswa meniru perilaku positif tersebut. Lalu guru pun harus menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. Jadi tidak membuat jenuh atau bosan siswanya. Contohnya seperti bagaimana? Contohnya seperti diskusi kelompok, permainan edukatif, atau misalkan pembelajaran yang berbasis proyek agar siswa tidak bosan. Yang ketiga, ada aspek penghargaan, seperti seorang guru memberi motivasi dan penghargaan terhadap siswa yang baik di kelas, agar semua siswa yang lain dapat termotivasi oleh siswa tersebut. Lalu yang keempat, ada aspek lingkungan fisik, yaitu mengatur lingkungan kelas, karena kelas yang tertata rapi bersih itu akan meningkatkan semangat belajar siswa. Kelas merupakan miniatur kehidupan sosial, tempat anak-anak belajar, berinteraksi, bekerja sama, dan membangun kebiasaan yang akan dibawa ke lingkungan masyarakat. Oleh karena itu,
Pengelolaan kelas tidak hanya sebatas menjaga ketertiban dan kelancaran proses pembelajaran, tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek penting. Misalkan dari sisi psikologis, guru harus memahami karakter, kebutuhan, dan emosi peserta didik agar mereka merasa nyaman. Dari sisi sosial, guru membantu anak belajar, seperti belajar berbagi, belajar bergiliran, menghormati orang lain, serta menyelesaikan konflik dengan cara yang baik. Sedangkan dari sisi fisik, guru memastikan lingkungan kelas tertata rapih dan juga bersih, karena itu sangat mendukung proses belajar mengajar. Dengan memperhatikan ketiga aspek tersebut, kelas akan menjadi tempat yang kondusif, menyenangkan, sekaligus mendidik bagi perkembangan anak. Alhamdulillah, kita beranjak ke pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pengelolaan kelas adalah keterampilan yang penting bagi guru agar suasana belajar tetap kondusif. Masalah-masalah dalam pengelolaan kelas itu dapat berasal dari siswa, dari guru, maupun dari lingkungan. Dan pemecahan masalahnya bisa dilakukan dengan pendekatan preventif maupun pendekatan kuratif. Usaha pencegahan itu sangat penting agar masalah tidak muncul, misalnya dengan menyusun aturan kelas, membangun komunikasi yang baik, memberi penghargaan, dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Juga ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kelas, yaitu aspek psikologis, sosial, dan aspek fisik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita sebagai pendidik bisa lebih meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan kelas, baik melalui pelatihan, pengalaman, atau refleksi diri. Semoga bermanfaat, khususnya untuk saya, umumnya untuk kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.